Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV One yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Karena kita meyakini sepenuh hati apa yang kita miliki pada saat ini merupakan fasilitas pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala bentuk aktivitas kita mampu kita lakukan dengan baik, baik aktivitas dunia, begitu pula aktivitas akhirat. Akan tetapi, perlu kita pahami bersama bahwa fasilitas pinjaman ini hanya bersifat sementara. Sewaktu-waktu akan kembali kepada sang pemilik. Maka tugas kita yang dititipi fasilitas itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang baik, supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia fana ini. Salawat dan taslim tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan dalam meniti kehidupan dunia, begitu pula kehidupan akhirat. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di muka bumi ini tentu ingin merasa mulia. Mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, banyak manusia hanya mengejar kemuliaan di hadapan manusia tanpa mempertimbangkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ia mulia di hadapan manusia, dimuliakan karena hartanya, dimuliakan karena pangkat dan jabatannya, tetapi ia hina di mata Allah Subhanahu wa taala karena memang ukuran kemuliaan seseorang berbeda dengan ukuran manusia dan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Manusia kadangkala menghormati seseorang, memuliakan seseorang karena harta benda yang ia miliki, pangkat dan jabatan yang ia miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Nah, bagaimana mulia di hadapan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Maka penilaian Allah adalah takwa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kalian, apakah ganteng atau cantik, apakah bertubuh tinggi atau pendek, apakah ia gemuk atau kurus, apakah ia berkulit putih atau berkulit hitam. Allah tidak memandang semua itu. Wala ila amwalikum, juga tidak memandang harta benda kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati seseorang. Bila ia bertakwa kepada Allah, maka ia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketakwaan yang ada di dalam diri manusia yazidu wa yanqus, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Nah, ini bagaimana cara kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan dua hal yang bisa kita jadikan sebagai komitmen dan pegangan supaya ketakwaan mampu kita jaga, bahkan senantiasa bertambah kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah-langkah kita. Apapun pekerjaan kita, dalam kondisi apapun kita, dimanapun kita berada, maka senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita
dalam artian apapun yang kita lakukan, senantiasa kita yakini bahwa yang saya lakukan adalah disaksikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang kita lakukan senantiasa jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang pertama. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Wa kafa bil mauti mau'iza." Maka cukup kematian menjadi nasihat bagi kalian. Kita saksikan ketika kita membuka media sosial kita, hampir setiap hari kita menemukan kabar duka cita, kabar kematian. Artinya apa? Setiap hari terjadi kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli syai'in hasad. Segala sesuatu mempunyai masa petik. Ada masa panennya. Wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen, masa petik daripada umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Sebagian ulama kita mengatakan bila ada kelebihan dari 70 tahun, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, artinya disyukuri karena masih diberikan waktu untuk memperbanyak amal kebaikan yang menjadi bekal sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan untuk bertaubat terhadap dosa dan maksiat yang telah kita perbuat di masa lalu. Akan tetapi ini juga tidak bisa dijadikan patokan. Jangan sampai kita menjadikan patokan bahwa umur saya pada hari ini 40 tahun misalnya. Umur saya pada hari ini 50 tahun misalnya. Berarti kalau begitu masih ada sekitar 20-30 tahun ke depan. Ini tidak bisa dijadikan patokan karena ini hanya gambaran umum. Karena syarat daripada kematian bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan orang sakit, bukan orang sehat, bukan laki-laki, bukan pula perempuan, bukan orang kaya, bukan pula orang miskin, tetapi syarat daripada kematian, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas maka pasti merasakan kematian. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian sebuah kepastian, akan tetapi waktu dan tempat manusia meninggalkan dunia itu adalah rahasia Allah, sehingga tak seorang pun yang mampu menjamin dirinya hidup sampai esok pagi. Meskipun hari ini kita mempunyai segudang rencana, besok ada yang mau ke kantor, besok ada yang mau ke sekolah, besok ada yang mau ke pasar, tetapi itu bukan jaminan umur kita sampai esok pagi. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah, tak ada manusia yang mampu menjamin dirinya hidup sampai 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, apalagi 1 tahun ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika seandainya saja malaikat maut menjemput esok hari, maka ya apa kira-kira yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah amal kebaikan kita sudah cukup? Apakah sholat kita sudah bagus? Apakah zakat kita sudah kita keluarkan? Apakah kita sudah berpuasa di bulan suci Ramadan? Dan apakah kita sudah melakukan haji? Khususnya bagi orang-orang yang mampu secara fisik, begitu pula mampu secara finansial.
jika sekiranya saja kita merasa amal kebaikan kita belum cukup, maka pemirsa TV One, marilah kita senantiasa memperbanyak amal kebaikan untuk menghadapi kematian kita yang sewaktu-waktu menjemput kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling cerdas di antara umatku adalah manusia yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi kematian kapan dan dimanapun ia berada, karena ia meyakini bahwa kematian itu bisa datang kapan dan di mana saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita merasa bahwa kehidupan dunia ini adalah abadi, padahal tidaklah demikian. Yang harus kita persiapkan adalah kehidupan yang abadi di akhirat, yakni mempersiapkan amal-amal kebaikan yang menjadi bekal sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bekal apa yang perlu kita persiapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah. Bekal yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu membedakan mana baik, mana buruk, maka lakukan yang baik dan tinggalkan yang buruk. Ketika kita mampu membedakan mana halal, mana haram, maka kita cari yang halal dan tinggalkan yang haram. Ketika kita mampu membedakan mana hak kita dan mana hak orang lain, maka gunakanlah hak kita tanpa mengganggu hak orang lain. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan di dunia tidak bisa dijadikan sebagai pekerjaan yang utama, karena hanya sementara. Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan antara dunia dengan akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dunia dan akhirat ibarat engkau celupkan telunjukmu di lautan, kemudian telunjukmu itu kau angkat. Pada saat engkau mengangkat telunjukmu, maka akan ada setetes air yang jatuh. Setetes air yang jatuh itu, itulah ibarat dunia. Sementara air selautan, itulah ibarat akhirat. Tetapi kenyataannya, kita saksikan banyak saudara-saudara kita mengejar air setetes dan meninggalkan air selautan. Karena memang ketika kita berbicara tentang akhirat, yang mampu meyakini dan merasakan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada ketakwaan di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya, kematian ini adalah sebuah anugerah, ya. Sehingga jangan sampai kita takut menghadapi kematian, ya. Kenapa dikatakan anugerah? Sebelumnya disampaikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ketika orang melalui pintu kematian, itu artinya akan terjadi pertemuan hamba terhadap Tuhannya. Nah, yang perlu kita takutkan adalah jangan sampai jemputan kita, jangan sampai malaikat maut sudah menjemput, sementara bekal yang sudah kita siapkan belum cukup. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, jangan sampai kehidupan di akhirat menjadi penyesalan bagi kita semua. Di dalam Al-Quran ada gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika manusia, ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah diperlihatkan balasan
pahala-pahala kebaikan, diperlihatkan balasan sholat, diperlihatkan balasan zakat, puasa, sedekah, haji, maka mereka berteriak, Rabbana absarna wa sami'na, duhai Tuhanku, kami sudah mendengar, kami sudah melihat, farji'na na'mal solihah, kembalikan kami di muka bumi ini, kembalikan kami sebentar saja ya Allah, inna mukinun, kami sudah percaya. Namun apa daya, manusia cuma hidup sekali, ketika sudah meninggalkan dunia, maka tak mungkin lagi dikembalikan di dunia, meskipun alasannya ingin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita mempersiapkan diri ini untuk menghadapi kematian kapan dan dimanapun ia berada, karena kematian tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan dalam kitab Makasyifatul Qulub karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dipaparkan perbincangan antara malaikat maut dengan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini bersahabat dengan malaikat maut. Maka Nabi Yakub meminta kepada malaikat maut, hai sahabatku malaikat maut, ini ada permintaan. Permintaan apa wahai sahabatku? Bila kematianku sudah dekat, maka datanglah kepada aku untuk memberitahukan, supaya aku mempersiapkan diriku. Maka malaikat mau menjawab, tunggu dulu. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu Nabi Yakub meminta, ketika kematiannya sudah dekat, maka hendak diberikan pemberitahuan. Apa kata Allah? Hai malaikat maut, sampaikan kepada Nabi Yakub, akan ada surat yang aku kirimkan kepadanya. Bila surat itu sampai, maka persiapkanlah dirinya, karena sudah ada tanda-tanda kematian pada dirinya. Maka kembalilah malaikat maut menjumpai Nabi Yakub. Kemudian menanyakan, hai sahabatku Nabi Yakub, ada surat yang Allah kirimkan kepadamu suatu nanti. Maka Nabi Yakub menjawab, surat apa itu? Maka malaikat maut menjawab, ada surat yang dikirimkan Allah nanti kepadamu. Dahulu rambutmu hitam, ketika mulai berubah warna putih satu persatu, itu surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu matamu jelas, tetapi ketika mulai kabur perlahan-lahan, itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu telingamu mendengar dengan jelas, tetapi mulai kabur, mulai tuli sedikit demi sedikit. Itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu gigimu rapi, akan tetapi mulai copot satu persatu. Itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu engkau berdiri dengan tegak, engkau berjalan dengan gagah perkasa, tetapi engkau mulai membungkuk dan anggota tubuhmu mulai merasakan sakit satu persatu. Itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana mempersiapkan menghadapi kematian. Karena ketika manusia sudah meninggalkan dunia, maka akan pindah ke suatu tempat yang namanya alam kubur. Nah, dalam riwayat dijelaskan alam kubur ini sangat luar biasa. Bahkan dikisahkan pada saat Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada sahabat-sahabatnya tentang kiamat, begitu dahsyatnya. Utsman pada saat itu hanya terdiam. Nah, kemudian suatu waktu kembali Rasulullah SAW menceritakan tentang isi neraka dan azabnya. Dan pada saat itu Utsman juga terdiam. Tetapi pada saat Rasulullah SAW menceritakan tentang alam kubur, maka meneteslah air mata Utsman bin Affan. Bertanyalah sahabat, kau ini Utsman aneh, engkau diceritakan kiamat yang sangat luar biasa,
Tetapi engkau diam saja. Diceritakan tentang neraka dan azabnya, kamu diam saja. Kenapa hanya kuburan? Engkau menangis. Maka Utsman mengatakan, kalau aku ditakdirkan mendapati kiamat, maka saya mempunyai teman. Kalau aku ditakdirkan merasakan azabnya neraka, aku tidak sendirian. Tetapi ketika aku masuk di alam kubur, saya tidak bisa menjamin diriku apakah amalan-amalan ibadah yang saya lakukan mampu menemani saya di alam kubur. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memperbanyak bermuhasabah diri untuk senantiasa menjadikan diri ini berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah-langkah kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, maka hadirkan Allah di dalam diri kita, bahwa saya senantiasa diawasi dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, senantiasa memperbanyak kematian. Ya. Karena tidak ada manusia yang mampu lepas daripada kematian. Pada saat Ali bin Abi Thalib ditanya tentang kematian, apa kata Ali? Al-mautu bab. Kematian itu bagaikan pintu. Kullun nas dakhiluhu. Semua manusia melewati pintu itu tanpa terkecuali. Jadi, ibarat kita pada saat ini adalah mengantri di sebuah tempat. Kita sedang memegang antrian dan menunggu panggilan. Tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa waktu dan tempat kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada manusia yang mengetahui kapan dan di mana dirinya ia meninggal dunia. Ya, makanya di dalam kitab Al-Azkar, Syekh An-Nawawi menyampaikan, ketika salah satu di antara kalian meninggal dunia, maka sangat disunnahkan, dianjurkan untuk datang bertakziah ke rumah duka. Untuk apa sebenarnya takziah itu? Takziah berasal dari bahasa Arab yang artinya menghibur. Kita datang untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tetapi selain daripada itu, takziah mempunyai tujuan yang sangat penting bagi orang-orang hidup, bagaimana senantiasa mengembalikan ingatannya terhadap kematian. Dengan demikian, mereka akan senantiasa memperbaiki dirinya, meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa memperbanyak amalan-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhir tausiah ini, mari kita bermuhasabah. Jika sekiranya apa yang sudah kita siapkan belum cukup, maka marilah tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa memperbanyak hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Setiap kali mata kita melihat, maka melihat yang baik-baik. Setiap kali telinga kita mendengar yang baik-baik. Setiap kali mulut ini berucap dengan kata yang jujur, kata lemah lembut, tidak menyakiti hati sesama manusia. Setiap kali tangan ini bergerak untuk melakukan kebaikan, bergerak untuk berderma, bergerak untuk membantu orang lain. Setiap kaki ini melangkah untuk melakukan kebaikan. Setiap kali hati ini berprasangka baik, supaya apa? Sewaktu-waktu malaikat maut menjemput kita, maka kita dijemput dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan nantinya bila ajal menjemput kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi saya tegaskan pemirsa TV One, bahwa marilah kita tanamkan di dalam diri sebelum kematian menjemput kita, masih ada kesehatan sebelum sakit itu tiba, masih ada kesempatan sebelum kesempitan itu tiba, masih ada kekuatan sebelum lemah itu tiba, masih ada kehidupan sebelum maut menjemput. Maka marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas hidup kita di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan kualitas hidup yang baik di akhirat kemudian.
Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan berkah dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati pemirsa, bila ada kesilapan dan khilafan, mohon dimaafkan. Al-insan makhlul khata' wa nisyan, manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Olehnya itu, mohon dimaafkan. Sekian dan demikian. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.